Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kawanan perampok bersenjata tajam dan senjata api menjatroni dua minimarket di Kabupaten Jombang dalam waktu kurang dari 24 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka meskipun pelaku bisa membawa kabur uang puluhan juta rupiah. Perampokan pertama terjadi di minimarket kawasan perumahan Citra Raya Pandanwangi, Kecamatan Diwek pada Selasa sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sekitar 5 perampok masuk minimarket dan menodongkan senjata tajam serta senjata api ke karyawan minimarket. Setelah berhasil menggasak uang 62 juta rupiah, para pelaku melarikan diri menggunakan mobil. Sementara perampokan kedua terjadi pada Selasa malam di sebuah minimarket Desa Kwaron, Kecamatan Diwek. Pelaku yang beraksi seorang diri menodongkan senjata tajam berukuran besar dan berhasil membawa kabur uang 4 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono mengatakan, pelaku perampokan di dua minimarket itu bukan merupakan jaringan alias tidak ada keterkaitannya. Perampokan, Bapak Kapolres Jombang sudah melakukan investigasi dan juga membentuk tim untuk melakukan pengejaran, dan saat ini identitas pelaku juga sudah kami dapatkan, dan kami mohon doanya agar tim Resmob bisa menangkap secepatnya sehingga di wilayah Kabupaten Jombang sudah. Polisi mengklaim sudah mengetahui identitas pelaku yang saat ini sedang diburu petugas. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, sebuah truk terguling usai ditabrak minibus di Simpang 4 Tanggul, Jember. Tak hanya mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, kecelakaan juga membuat muatan truk berupa jeroan dan ceker ayam tumpah berserakan memenuhi badan jalan. Ini truknya ini sampai terguling membawa Aroma anjir semerbak di kawasan Simpang 4 Tanggul, Jember usai truk bermuatan ceker dan jeroan ayam terguling di lokasi kejadian. Truk yang dikemudikan Miftahudi warga Kecamatan Jombang, Jember ini terguling dan seluruh muatannya tumpah berserakan akibat ditabrak minibus dari arah selatan. Arus lalu lintas di lokasi pun terpaksa ditutup dan dialihkan ke jalur alternatif sebab selain badan jalan dipenuhi jeroan ayam, badan truk yang terguling juga menutup seluruh badan jalan. Polisi dan warga membersihkan jeroan dan ceker ayam yang berserakan di jalan, serta meminggirkan badan truk yang terguling. Kecelakaan juga mengakibatkan bagian depan minibus ringsek, sedangkan truk hanya mengalami rusak ringan. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah barat ke timur. Di perempatan tiba-tiba melaju minibus dari selatan hendak ke utara. Karena jaraknya sudah dekat, tabrakan tidak terhindarkan. Posisinya dari barat, terus ada mobil putih itu motor. Kan perempatan ini kecil, seharusnya dia itu berhenti, dia nyelonong lurus. Nggak lihat lampu-lampu mungkin ya? Enggak, saksi banyak. Terus saya kan muatan berat apa bisa lari. Saya rem, udah saya buang, dia lurus saja kayak nggak orang salah. Muatan apa ini mas? Muatan ayam. Mau dibawa kemana? Kalisat. Dari mana mas? Jombang. Untuk kronologis kejadian, untuk kendaraan Toyota Rush ini melaju dari arah selatan ke utara atau dari arah alun-alun Tanggul akan masuk ke batalion. Karena kurang menguasai medan, kurang mengetahui jalur yang ada di sana, tidak tahu bahwa saya sudah masuk ke jalur utama dengan kecepatan yang tinggi, sehingga pada saat sampai ke TKP ada kendaraan truk yang bermuatan ayam tadi melaju dari arah barat ke timur sehingga terjadi kecelakaan. Alhamdulillah hanya kerusakan material, untuk korban tidak ada. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Lalu lintas berangsur lancar setelah truk yang terguling beserta muatannya dipinggirkan. Tommy Skandar melaporkan dari Jember. Saudara, sebuah mobil minibus tiba-tiba hilang kendali lalu menabrak trotoar dan sejumlah motor di depan Pasar Bagetan. Ternyata saat dicek, sopir minibus sudah meninggal akibat serangan jantung. Warga di kawasan Pasar Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dikejutkan dengan musibah kecelakaan Rabu malam.
Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan Agus Edi Sulistyo berusia 55 tahun warga desa Selorejo Kabupaten Magetan tiba-tiba mendadak hilang kendali. Lalu minibus menabrak trotoar dan 3 motor yang terparkir di depan pasar. Warga pun langsung mendatangi minibus. Setelah dicek ternyata pengemudi mobil Agus Edi sudah meninggal dunia, sedangkan penumpang minibus di dalamnya Yohanes berusia 75 tahun dan istrinya selamat. Agus merupakan sopir mobil rental yang disewa oleh Yohanes. Di selatan menuju ke utara, katanya setelah ambil penumpang dari Parang Kidul melaju pelan, tiba-tiba keterangan dari penumpangnya nggak sadar, terus belok ke sini, nabrak trotoar, terus ke situ nabrak 3 motor. Ternyata setelah dicek anak-anak di situ, ketika sudah meninggal dunia. Polisi kemudian menggelar olah tempat kejadian perkara dan jenazah korban dibawa ke puskesmas untuk divisum. Hasilnya, Agus Edi dipastikan tewas akibat serangan jantung. Kondisi minibus dan motor yang ditabrak minibus kerusakannya tidak begitu parah. Ada salah seorang pasutri dari Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, hendak menuju ke Kota Nganjuk, kemudian merental sebuah mobil yang dimiliki oleh saudara Agus. Selanjutnya sampai di sebelah timur Pasar Parang, kemudian tiba-tiba sopir membelokkan kendaraannya ke arah parkir sebelah timur. Kemudian sampai di tempat parkir di situ menabrak 3 kendaraan Honda yang sedang parkir, yang ditinggal pemiliknya sedang ngopi. Selanjutnya sopir lemas dan tiba-tiba langsung dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya jenazah Agus Edi diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dirkus Yono melaporkan dari Magetan. Saudara, unit Tipiter Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang menggagalkan pengiriman kayu jati ilegal hasil pembalakan hutan dari Kecamatan Gusikan, Kabupaten Jombang yang hendak dikirim ke Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 70 batang kayu jati serta truk pengangkut kayu disita petugas. Satuan Reserse Kriminal dari Tim Unit Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Polres Jombang membekuk sopir truk Arifin, pengangkut kayu diduga hasil pembalakan liar di Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Pelaku ditangkap saat sedang mengirim 70 batang kayu jati ke Kabupaten Sidoarjo. Awalnya polisi yang curiga menghentikan truk di kawasan Jombang. Saat diperiksa muatan truk berisi kayu jati, petugas kemudian meminta menunjukkan dokumen berupa surat keterangan hasil hutan dari perhutani. Namun sang sopir tidak bisa menunjukkannya hingga langsung digelandang ke kantor polisi. Jadi kronologinya kami mendapat informasi hari Rabu pada tanggal 28 Oktober. Selanjutnya tim unit Tipiter melaksanakan penyelidikan dan ternyata pada hari Jumat kami menemukan pelaku dan juga barang bukti yang ada di TKP, yang mana TKP-nya berada di Dusun Kromong, Kecamatan Musian, Kabupaten Jombang. Untuk BB yang kami amankan, sebagian besar adalah kayu jati berjumlah 70 dan juga salah satu mobil yang digunakan untuk mengangkut. Informasinya memang kayu ini akan dijual di daerah Sidoarjo, masih kami kembangkan apakah memang tempat yang dilakukan untuk penjualan juga memiliki izin untuk mengambil kayu tersebut. Polisi kini masih memburu pemilik kayu jati yang diduga hasil pembalakan hutan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Ya, saudara, kelangkaan LPG 3 kg yang sering kali terjadi kini tak terlalu mempengaruhi sejumlah peternak sapi di Tulungagung. Pasalnya mereka bisa memanfaatkan kotoran sapi perah untuk biogas yang bisa digunakan untuk memasak dan keperluan lain sehingga mengurangi ketergantungan terhadap gas LPG. Sedikitnya ada 10 peternak sapi perah di Desa Ngelurup, Kecamatan Sendang, Tulungagung yang memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas. Kotoran sapi yang biasanya langsung dibuang bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar menggantikan kayu bakar dan LPG. Menurut salah seorang warga, Suyono, proses pembuatan biogas cukup sederhana.
Kotoran sapi dari kandang dicampur air dengan perbandingan takaran 1:1, kemudian dialirkan ke tangki pendam. Setelah didiamkan beberapa hari, kotoran sapi menghasilkan gas metan yang kemudian dialirkan ke kompor gas. Kini, keluarga Suyono dan sejumlah keluarga lainnya tidak lagi bergantung penuh dengan gas LPG untuk bahan bakar. Instalasi biogas dari gas metan ini dibantu perusahaan BUMN yang bergerak pada navigasi penerbangan. Dari kotoran itu disimpan dulu sebelum membuat. Setelah jadi nanti dimasukkan ke tabung biogas. Terbantu nggak Pak dengan adanya biogas ini Pak? Terbantu sekali. Dimanfaatkan untuk apa nih Pak? Nah, untuk memasak juga bisa, untuk menghangatkan air, untuk mandi juga bisa. Sebelumnya pakai apa Pak? Sebelumnya pakai kayu. Sampai pakai gas LPG. Sekarang udah nggak pakai berarti? Bisa, nggak pakai. Tapi kayunya tetap. Kalau pakai. 1 bulan, kalau tabung LPG Pak, habis berapa Pak? Habis 1 bulan kalau LPG. Harganya berapa Pak? Harganya 20.000. Kalau pakai biogas ini ada biaya yang dikeluarkan Pak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Campurannya apa tuh Pak? Kotorannya sebelum? Kotorannya campurannya cuma air sama kotoran sapi. Kenapa kita membuat biogas? Karena kita dapat mengetahui bahwa di sini setiap rumah memiliki peternakan sapi, dan dari sapi ini pasti menghasilkan kotoran. Nah, kotorannya ini biar tidak terbuang ke hutan maupun tidak terbuang ke sungai, maka dibuatlah biogas ini. Artinya biogas ini yang tadinya kotoran bisa dimanfaatkan untuk menjadi gas, dan gasnya ini bisa dibuat masak oleh warga, dan warga juga bisa menghemat pengeluarannya. Yang tadinya harus membeli gas bisa sekarang menggunakan biogas. Nah, sisa dari kotoran gas yang tadi juga bisa diolah untuk menjadi pupuk organik. Inovasi biogas berbahan gas metan yang dihasilkan dari kotoran sapi diharapkan bisa terus dilakukan warga untuk mengantisipasi kelangkaan gas LPG bersubsidi yang kerap kali terjadi. Sebab gas LPG di Tengarai juga digunakan sebagai bahan bakar pompa air irigasi pertanian serta unit usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.